Pada kesempatan ini, kita kembali akan mengulas game dari Shafira Devi Hervesa di ASEAN Zonal tahun 2025. Di game ini, Shafira Devi memainkan game yang penuh dengan perhitungan yang sangat luar biasa. Lawan Shafira adalah pecatur tuan rumah bergelar FIDE Master, yaitu Bayamon Amin Erden. Shafira memulai dengan D4, lalu kuda F6. Ini adalah pendekatan hipermodern, menguasai petak sentral dengan perwira. Shafira lanjut mendorong pion ke petak C4, lalu hitam mendorong C5. Ini adalah pertahanan Benoni. Shafira mendorong pion ke petak D5, menguasai petak-petak terang. Dengan demikian, kuda hitam sulit untuk berkembang. Di posisi ini, hitam mendorong G6, mempersiapkan gajah fianchetto. Lalu kuda F3, gajah fianchetto bersiap rokade. Setelah itu Shafira mendorong G3, juga bersiap mempersiapkan gajah fianchetto. Hitam mendorong G6, persiapan mengeluarkan gajah petak terang. Setelah gajah fianchetto, hitam rokade, begitupun dengan putih. Karena kudanya sulit untuk berkembang, hitam memilih untuk membawa kudanya ke petak E6 agar bisa bermanuver ke tempat yang lebih baik. Selanjutnya, kuda ke petak C3, kuda C7, lalu H3, langkah profilaksis, mencegah gajah untuk menyerang kuda. Di posisi ini, hitam mendorong A6. Langkah ini adalah langkah persiapan untuk mendorong pion B5. Oleh karena itu, Shafira Hervesa langsung mengantisipasi dengan pion A4. Tentu saja, hitam tidak bisa mendorong pion B untuk saat ini. Oleh karena itu, hitam memutuskan untuk mendorong pion ke petak E5, membiarkan Shafira untuk makan pion. Dan Shafira mengambil pion. Langkah ini disebut dengan en passant. Banyak komentar pada video saya yang lain menyatakan bahwa ini adalah langkah yang tidak mungkin. Namun, di level internasional, langkah ini benar-benar ada. Langkah ini namanya en passant dalam bahasa Prancis, atau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan memukul sambil lalu. Permainan kemudian berlanjut. Hitam mengambil pion dengan gajah, menekan pion. Lalu Shafira tidak menjaga pion. Dia memilih untuk menyimbangkan gajah sambil menyerang. Setelah gajah makan pion, gajah juga makan pion, menekan benteng. Oleh karena itu, di posisi ini, hitam menyelamatkan bentengnya ke petak E8, lalu kuda E5. Selain menyerang gajah, langkah ini juga membuka tekanan gajah petak terang pada pion B7. Di posisi ini, hitam memainkan langkah terbaik. Gajah mundur ke petak E6, lalu gajah fianchetto makan pion, menyerang benteng. Kita telah sampai pada momen yang cukup krusial. Di posisi ini, hitam tidak menyelamatkan bentengnya. Dia memilih pengimbangan kuda dari petak F ke petak D5. Dengan langkah ini, menteri siap untuk makan gajah. Ada banyak langkah yang logis pada posisi ini. Langkah terbaik menurut engine adalah gajah mengambil kuda. Di posisi ini, Shafira memainkan pilihan langkah terbaik kedua, yaitu dorongan pion ke petak E4. Setelah menteri makan gajah, pion makan kuda juga mengancam gajah. Dan sekarang kita telah sampai pada momen yang sangat berbahaya. Di posisi ini, kemampuan kalkulasi hitam dipertaruhkan. Apabila hitam salah membuat kalkulasi, maka dia akan diserang habis-habisan. Sebagai contoh, jika di posisi ini gajah makan kuda, maka langkah ini adalah kesalahan. Putih punya balasan gajah makan benteng, di mana setelah gajah ke petak F5, maka gajah kembali. Putih
menang karena punya 2 benteng. Bagaimana jika menteri yang makan kuda? Maka gajah makan benteng. Setelah misalnya gajah makan pion dan menyerang benteng putih, maka benteng akan ke petak E1, menyerang menteri dan juga benteng yang ada pada baris ke belakang. Langkah terbaik untuk hitam adalah menteri F5, di mana setelah benteng makan benteng dan kuda makan benteng, pion akan maju ke petak D6. Menurut engine, putih masih lebih unggul. Oleh karena itu, kuda yang ada di petak E5 tidak boleh dimakan oleh hitam. Ini adalah kuda beracun. Pecatur tuan rumah asal Mongolia di posisi ini memilih untuk menyelamatkan gajah mengambil pion sambil menyerang benteng. Sekarang, kuda sudah aman untuk diambil. Akan tetapi, Shafira ternyata punya langkah kuda mundur menyerang balik menteri. Setelah menteri mundur, benteng diadu. Langkah ini sesungguhnya merupakan sebuah kesalahan. Analisa engine menunjukkan bahwa hitam jauh lebih unggul. Menurut engine, langkah terbaik yang dimainkan oleh putih tadi seharusnya adalah mendorong pion untuk menyerang kuda. Tentu saja, semuanya sudah terlambat dan tidak bisa diulangi lagi. Di posisi ini, pecatur asal Mongolia tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Dia langsung menukar benteng, skak, menteri kemudian makan benteng, lalu benteng serang gajah. Gajah pindah ke petak C6, kemudian hitam memainkan langkah yang tidak tepat. Dia mendorong H5. Seperti terlihat pada evolution bar bahwa posisi ini cenderung seimbang meskipun hitam masih sedikit lebih unggul. Shafira Hervesa kemudian menempatkan menterinya di petak E4. Lalu gajah serang menteri, tetapi menteri ke petak F4. Lagi-lagi, sebuah langkah yang tidak tepat yang dimainkan Shafira Hervesa. Menurut engine, menteri ke petak F3 adalah langkah terbaik. Pada posisi ini, hitam rupanya gagal menemukan langkah yang harus dimainkan. Langkah terbaik pada posisi ini adalah benteng makan pion. Namun, hitam justru memainkan benteng B4 menyerang kuda. Kuda kemudian serang balik benteng, benteng mundur B8, dan benteng ke petak E1 menguasai lajur terbuka. Sampai pada posisi ini, analisa engine menunjukkan bahwa posisi ini seimbang. Dari posisi ini, hitam kemudian memainkan gajah ke petak F6, berniat untuk menyerang menteri. Lalu kuda C3, gajah serang menteri. Oleh karena itu, menteri diadu. Pertukaran menteri terjadi, kuda makan menteri, dan menyerang gajah. Hitam memilih untuk mengambil pion. Sampai di posisi ini, hitam unggul 1 pion. Shafira Hervesa tidak makan gajah dong. Di posisi ini, kuda ke petak C4 dipilih untuk menekan gajah petak gelap. Lalu, gajah D2 menyerang benteng, tetapi benteng menambah tekanan pada gajah. Olehnya itu, benteng terlebih dahulu melakukan skak. Raja lari, lalu gajah makan kuda, kuda makan gajah, menyerang gajah petak gelap. Gajah kemudian lari ke petak B4 dan kuda ke petak F6, skak. Raja G7 menyerang balik kuda, akan tetapi pion menyerang kuda hitam. Apabila raja makan kuda, maka pion juga makan kuda, di mana pion akan langsung promosi pada langkah selanjutnya. Tentu saja, hitam tidak membiarkan hal itu terjadi. Olehnya itu, kuda ke petak E6, lalu kuda E8 skak, raja F8, kuda diadu. Di posisi ini, sesungguhnya permainan masih seimbang. Langkah terbaik untuk hitam adalah mendorong pion ke petak C4. Namun, hitam membuat kesalahan. Dia membawa kudanya ke petak D4,
jauh dari arena pertempuran, karena sekarang rajanya dikeroyok. Benteng kemudian melakukan skak, raja lari, dan gajah D5. Dengan langkah ini Shafira Hervesa membuat gajahnya secara maksimal menguasai petak topik terang. Hitam mencoba dengan gajah ke petak A5 menyerang kuda, benteng kemudian jaga kuda, lalu raja F6. Dan di posisi ini, Shafira Hervesa memilih untuk mengambil pion. Sebuah langkah yang mengurangi keunggulannya, karena sesungguhnya langkah kuda ke petak E8 adalah langkah terbaik. Hitam kemudian merespon dengan kuda F5 dan Shafira mendorong pion, bersiap untuk promosi. Kuda kemudian ke petak E7 menyerang gajah. Sebuah kesalahan yang membuat Shafira kembali unggul luar biasa. Gajah mundur ke petak F3, raja mendekati pion. Setelah itu, kuda makan pion terlebih dahulu, skak. Kali ini Shafira unggul 1 pion. Hitam menggeser rajanya ke petak D6 dan Shafira menyerang balik gajah. Gajah kemudian ke petak C7, lalu Shafira promosi pion. Gajah terpaksa makan menteri. Setelah itu, kuda B7, skak dan juga menyerang gajah. Raja naik E5, kuda makan gajah. Sampai di posisi ini, Shafira Hervesa unggul 1 perwira. Hitam coba untuk selamatkan pion ke petak F5, namun pion A5 mulai didorong. Pion F4, kuda diadu. Hal ini sekaligus memberikan skak sehingga kuda harus makan kuda, gajah makan kuda, lalu pion makan pion, raja makan pion. Hitam belum juga menyerah. Raja coba ke petak F6. Setelah itu, pion A6. Benteng A1 menekan pion, tetapi pion A7. Selanjutnya, putih akan melancarkan skak dan pion bisa promosi dengan mudah. Oleh karena itu, hitam tidak ingin skak terjadi. Raja sembunyi di petak G5, namun setelah pion ke petak F4, hitam akhirnya menyerah. Karena langkah ini memaksa rajanya pindah, dan kemanapun raja pindah, maka benteng akan skak. Setelah raja lari, pion promosi. Tidak ada kesempatan bagi hitam untuk menang.